Oke, jumpa lagi pada pembelajaran IPA Fisika. Kali ini kita membahas gaya berat pada suatu benda. Sebelum memahami gaya berat, terlebih dahulu kita memahami perbedaan massa dan berat. Nah, adik-adik, penggunaan massa dan berat sering terjadi kekeliruan dalam keseharian kita. Nah, bagaimana kita menemukan kekeliruan penggunaan massa dan berat dalam keseharian kita? Mari kita simak contoh pernyataan berikut yang sering kita gunakan. Berat badan Andi 50 kg. Berat badan Andi 50 kg. Apakah pernyataan ini benar atau keliru? Nah, untuk mengetahui pernyataan ini benar atau keliru, mari kita simak pembahasan massa dan berat. Yang pertama, massa adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Jadi, yang dilihat dari massa itu adalah kumpulan atau banyaknya materi yang tersusun dalam suatu benda. Misalnya, materi-materi yang menyusun batu, materi-materi yang menyusun sebuah kayu, atau materi yang menyusun sebuah tanah. Nah, ini adalah pengertian dari massa. Yang kedua, massa suatu benda selalu tetap, artinya tidak berubah-ubah. Misalnya, ketika kita menimbang massa batu di bumi, nilainya juga akan tetap sama ketika kita menimbang massa batu di bulan atau di luar angkasa. Yang ketiga, satuan massa adalah kilogram. Nah, jadi adik-adik perlu pahami bahwa massa suatu benda itu selalu tetap. Satuan massa adalah kilogram. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Yang kedua, berat. Berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, jadi berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat adalah Newton. Nah, jadi ada perbedaan, massa satuannya kilogram, berat satuannya Newton. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah, kita kembali ke pernyataan berat badan Andi 50 kg. Nah, pernyataan ini adalah keliru. Bagaimana kita bisa merubah pernyataan ini menjadi sebuah pernyataan yang benar? Oke, jadi pernyataan yang benar adalah berat badan Andi 50 Newton. Nah, jadi ketika kita menggunakan berat, satuan yang kita gunakan adalah Newton. Yang kedua, massa badan Andi 50 kg. Nah, ketika kita menggunakan massa, satuan yang kita gunakan adalah kilogram. Nah, ini adalah perbedaan massa dan berat. Oke, yang kedua, hubungan antara massa dan berat. Hubungan antara massa dan berat dijelaskan pada hukum kedua Newton. Misalnya, sebuah benda yang bermassa M dilepaskan dari ketinggian tertentu, maka benda tersebut akan jatuh ke bumi jika hambatan udara diabaikan. Nah, adik-adik bisa perhatikan ada seorang anak yang sedang memegang buah mangga yang jatuh. Nah, kita sudah belajar tentang massa. Massa adalah ukuran banyaknya materi yang menyusun suatu benda. Nah, pasti buah mangga ini memiliki materi-materi penyusunnya, sehingga buah mangga ini memiliki massa. Nah, yang kedua, buah mangga jatuh ke bumi. Nah, ternyata gaya yang bekerja pada buah mangga tersebut adalah gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi ini yang disebut dengan gaya berat benda. Bagaimana bisa paham? Oke, pasti bisa. Nah,
Karena ada gaya gravitasi yang bekerja pada buah mangga tersebut, maka buah mangga mengalami percepatan ke bawah atau percepatan ke bumi. Nah, percepatan inilah yang disebut dengan percepatan gravitasi. Jadi, buah mangga yang memiliki massa berada di ketinggian tertentu jatuh ke bumi dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau yang disebut dengan gaya berat benda. Nah, karena adanya gaya yang mempengaruhi buah mangga tersebut, maka buah mangga mengalami percepatan ke bumi yang disebut dengan percepatan gravitasi. Jadi, gaya berat sebuah benda dipengaruhi oleh massa benda dan percepatan gravitasi, sehingga nilai dari gaya berat itu sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi bumi. Oke, secara matematis rumus gaya berat dapat ditulis. Dalam ilmu fisika, gaya berat itu dilambangkan dengan huruf V besar. Nah, persamaannya V sama dengan massa kali percepatan gravitasi. V sama dengan M kali G. Keterangan V sama dengan gaya berat, satuannya Newton, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gravitasi bumi sudah ditentukan, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Yang perlu dipahami adalah persamaan dari gaya berat V sama dengan M kali G. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar, ini adalah posisi gaya berat selalu tegak lurus. Contoh soal. Sebuah kelapa memiliki massa 2 kg. Berapakah berat kelapa jika percepatan gravitasi di tempat itu 9,8 meter per sekon kuadrat? Penyelesaiannya diketahui massa sama dengan 2 kg. Percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya berat kelapa. Jawab V sama dengan M kali G, massa kali percepatan gravitasi. V sama dengan 2 kg kali 9,8 meter per sekon kuadrat. V sama dengan 19,6 kg meter per sekon kuadrat atau 19,6 Newton. Oke, pembahasan mengenai gaya berat sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik dalam pembelajaran IPA.